Berkaitan dengan pembacaan Al-Quran atau disebut dengan resitasi, ternyata ada loh penelitian-penelitiannya yang sudah dilakukan oleh Rana dan North tahun 2007 dan Majidi tahun 2004. Menurut mereka, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan membaca Al-Quran saja cukup didengarkan, itu ternyata mampu mengurangi perasaan-perasaan seperti depresi dan cemas. Nah, dalam hal ini, pasien-pasien tersebut diteliti, dibacakan Al-Quran saja, diresitasi. Ternyata di antara mereka mengalami penurunan yang signifikan dalam perasaan-perasaan yang mengganggu, yaitu depresi dan cemas. Ya. Nah, yang mengejutkan adalah penelitian dari Carrie M. York ini yang dilakukan tahun 2011. Kalau tadi Rana dan North dan Majidi itu melakukan penelitiannya terhadap partisipan Muslim, yang artinya mereka orang Muslim dibacakan Al-Quran, kemudian perasaan depresi dan cemasnya berkurang. Nah, pada penelitian Carrie M. York ini, partisipannya adalah non-Muslim. Nah, jadi ceritanya begini. Ada dua partisipan non-Muslim, yang partisipan ini mengalami masalah dalam mental atau kejiwaan. Kemudian didatangkan seorang syekh, dan syekh ini membacakan Al-Quran selama 12 menit. Dia baca juga surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas juga, kemudian surat Anas, surat Al-Baqarah gitu ya. Jadi berbagai macam surat dibacakan oleh syekh ini selama 12 menit kepada dua partisipan non-muslim. Nah, setelah dilakukan bacaan Al-Quran selama 12 menit dalam 4 minggu, jadi seminggu sekali itu dibacakan, ternyata dua partisipan non-muslim ini merasakan respon fisik yang kuat dan kemajuan positif atas keluhan-keluhannya saat ini. Nah, dari penelitian ini, ternyata Al-Quran pun mampu mengubah perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam diri individu, dan tidak harus dia itu seorang muslim. Baik, ini menarik, mungkin bisa dilakukan penelitiannya ya. Nah, kemudian menurut El-Qadi tahun 85, yang tadi beliau adalah mengatakan bahwa ketika manusia kurang mengenal Tuhan sebagai the ultimate source, maka dia akan rentan depresi dan cemas. Beliau pun mengatakan bahwa perubahan efek melalui bacaan Al-Quran dapat diperoleh melalui dua mekanisme. Yang pertama, melalui suara yang dihasilkan saat membaca Al-Quran. Jadi, dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran saja, tanpa perlu menghayati maknanya, itu juga sudah bisa kok untuk merubah perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Nah, kemudian yang kedua, melalui pemaknaan bacaan Al-Quran yang dapat dimengerti oleh individu. Ya. Nah, untuk kuliah online ini, kita akan melakukan mekanisme ini ya. Kita akan mendengarkan dulu tafsir Al-Quran dari surat Al-Fatihah ayat per ayat. Kemudian kita hayati makna dan artinya dari tafsir tersebut dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah yang menurut saya menarik, surat Al-Fatihah ini memiliki keunikan saat dibaca dibandingkan surat lainnya. Karena setiap ayat dalam Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab seperti apa maksudnya? Nah, ini adalah hadis yang mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku telah membagi sholat itu menjadi dua bagian, antaraku dengan hambaku, dan terserahku apa yang ia minta. Maka jika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, jawab Allah, hambaku telah memujiku. Dan bila membaca Ar-Rahmanir-Rahim, jawab Allah, hambaku telah menyanjungku. Berikutnya, bila membaca Malik Yaumiddin, jawab Allah, hambaku telah memuliakan aku. Jika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawab Allah, ini yang diantaraku dengan hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang ia minta.
Kemudian jika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawab Allah, itu semua aku beri pada hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang akan diminta. Dari hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Allah menjawab yang diriwayatkan oleh hadis ini, ya. Jadi tidak sembarangan, tidak kita interpretasi sembarangan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Bisa dicek ya. Nah, Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi dalam bukunya Tafsir Surat Al-Fatihah itu memberikan gambaran kepada kita gimana sih cara membaca surat Al-Fatihah secara ayat per ayat. Atau bagaimana sih cara mentadaburi surat Al-Fatihah secara ayat per ayat. Kata beliau, berhentilah sejenak dalam membaca surat Al-Fatihah pada setiap ayatnya. Jadi pada saat kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berhenti dulu, jeda dulu sebentar. Jangan sampai 1000 tahun. Jadi, pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti dulu sebentar, jeda dulu, sebelum kita baca ayat berikutnya. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu agar Anda mampu menghadirkan makna bacaannya. Makna-makna bacaan yang sudah kita baca dari tafsir Al-Fatihah. Kemudian berusaha memahaminya dan menanti jawaban Allah dari apa yang telah Anda ucapkan itu. Seolah-olah Anda mendengarnya. Jadi seolah-olah loh ya. Tujuannya supaya Anda merasakan kenikmatan dekat dengannya sebagaimana yang terungkap dalam hadis sahih ya, yang tadi. Nah, beliau itu mencontohkan cara menghayati surat Al-Fatihah ini ya. Ketika Anda membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita jeda dulu sebentar, kita diam sebentar, kemudian hadirkanlah maknanya bahwa segala sanjungan yang baik secara hak adalah milik Allah sebagai suatu keniscayaan maupun kenyataan. Dia adalah Rabb, pencipta alam semesta, dan pengatur urusan seluruh makhluk. Nah, setelah makna ini kita hayati, kemudian tunggu sebentar, dengarkan seolah-olah ya, Anda mendengarkan Allah mengatakan, "Hambaku telah memujiku." Nah, berikut pun dengan ayat yang lain. Ketika kita membacakan Ar-Rahmanir-Rahim, jeda sebentar, hayati makna bacaannya. Makna bacaan yang mana? Nanti dengarkan tafsir Al-Quran. Atau kita boleh baca tafsir Al-Quran dulu. Setelah baca tafsirnya, kemudian kita hayati maknanya, tunggu sebentar, seolah-olah kita mendengar Allah mengatakan apa kalau di ayat yang ketiga? Ya, betul ya. Pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim ini Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Jadi begitu pelaksanaannya ya. Baik, apakah sudah siap untuk menghayati makna Al-Fatihah? Nah, kalau sudah siap, nanti kita akan sama-sama mendengarkan tafsir surat Al-Fatihah dari berbagai macam sumber tafsir Al-Quran. Kita akan mendengarkannya, dan kemudian kita akan menghayatinya, mencari makna-makna yang terkandung dari tafsir tersebut. Bila sudah siap, mari dengarkan tafsir surat Al-Fatihah ayat per ayat.